Satu persatu proyek jalan tol di sejumlah wilayah sudah kelar dan mulai beroperasi. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan 11 ruas jalan tol baru akan beroperasi dengan panjang lebih dari 160 km. Sebanyak 5 ruas tol selesai dibangun sejak Januari hingga Agustus 2022. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Danang Parikesit. 5 ruas tol tersebut antara lain: Cilenyi, Sumedang, Dawan, Seksi Cilenyi, Pamulihan. Binjai, Langsa, Seksi Binjai, Stabat. Manado, Bitung, Seksi Danaudu, Bitung. Sigli, Banda Aceh, Seksi Seulimeum, Janto. Cibitung, Cilincing, Seksi Telaga Asih, Tarumajaya. Sejak Januari hingga Agustus tahun 2022, sudah dioperasikan jalan tol sepanjang 67,43 km, ujar Danang kepada Kontan, Minggu 4 September 2022. Dengan sisa waktu 4 bulan di tahun ini, BPJT masih menargetkan 6 ruas jalan tol akan selesai dan beroperasi pada September hingga Desember 2022. Ruas tol tersebut meliputi Ciawi Sukabumi, Seksi 2 ruas Cigombong Cibadak. Cibitung Cilincing, Seksi 2-3, Telaga Asih Banjir Kanal Timur. Padang Pekanbaru, Seksi Pekanbaru Bangkinang. Bekasi Cawang Kampung Melayu Seksi 1A dan koneksi dengan Tol Wiyoto Wiono sisi timur Kofram Jatiwaringin. Serpong Balaraja Seksi 1A. Lubuk Linggau, Curup Bengkulu Seksi 3 Taba Penanjung Bengkulu. Sebelumnya, BPJT menyatakan, sepanjang 2.500 km jalan tol telah beroperasi hingga Juni 2022. Keseluruhannya terbagi menjadi 66 ruas jalan tol dan 46 badan usaha jalan tol, yang ada di Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, hingga Pulau Sulawesi. Total ruas tol tersebut merupakan akumulasi dari ruas tol yang tuntas dan dioperasikan pada periode 1978 hingga 2014, sepanjang 789 km. Kemudian periode 2015 hingga 2019, sepanjang 1298 km. Tahun 2020 sepanjang 246 km. Tahun 2021 sepanjang 122 km. Tahun 2022 hingga 31 Mei 2022, mencapai sepanjang 42,98 km. BPJT menargetkan hingga akhir tahun 2022 jalan tol yang telah beroperasi mencapai 2.955 km. Maka, pada tahun 2024 mendatang, total panjang jalan tol operasional akan mencapai 4.761 km. Target ini cukup realistis mengingat pemerintah akan mengebut pembangunan jalan tol yang masuk proyek strategis nasional. Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia, Kris Ade Sudiono mengatakan, proyek jalan tol yang sedang tahap konstruksi saat ini masih sesuai rencana awal. Namun sejumlah kontraktor menuntut kenaikan nilai proyek konstruksi yang sudah diteken sebelumnya, termasuk di dalamnya proyek pengerjaan jalan tol. Hal ini karena ada kenaikan harga material dan perubahan nilai kurs dolar terhadap rupiah. Meski demikian, Kris memastikan para BUYT tetap berkomitmen untuk menyelesaikan proyek jalan tol sesuai arahan Kementerian PUPR. Termasuk di dalamnya soal pelaksanaan konstruksi dengan memperhatikan protokol kesehatan mengingat saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir.